Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan siklus menstruasi. Siklus menstruasi dialami oleh perempuan dalam masa suburnya, yaitu sebulan sekali. Siklus menstruasi terjadi biasanya normalnya adalah 28 hari. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim saat sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuai oleh sel sperma. Proses ini alamiah terjadi pada setiap perempuan. Biasanya proses ini sebulan sekali. Saat proses ini maka akan terjadi keluar darah dari vagina bersama pembuluh-pembuluh darah dan dinding endometrium. Cairan yang keluar saat menstruasi sejatinya bukan hanya darah, melainkan juga cairan jaringan lendir serta epitel yang menyusun dinding rahim. Pada perempuan, siklus menstruasi terjadi pada akil balik. Menstruasi pertama pada perempuan dimulai dari umur 8 sampai 13 tahun yang akan berlanjut sampai usia 45 sampai 55 tahun. Pada usia 50-an, siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan berhenti untuk selamanya yang disebut dengan menopause. Pada umumnya, siklus menstruasi terjadi selama 28 hari, akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang pendek 18 hari dan ada yang panjang 40 hari. Grafik menstruasi dapat dilihat atau grafik kesuburan. Hormon yang berfungsi pada menstruasi ada FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Dapat dilihat ini ada grafik kenaikan, kemudian penurunan, kemudian naik kembali. Kemudian ini siklus ovarium, dinding ovarium akan meluruh, kemudian menebal kembali. Ini harinya ya, hari pertama, hari ke-14 dan sampai ke-28. Ini siklus pada menstruasi atau kesuburan. Fase menstruasi dibagi menjadi fase menstruasi, proliferasi, ovulasi, dan sekretori. Kalau di buku paket, di halaman 22 itu ada menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Menstruasi karena pada fase inilah seseorang perempuan mengalami haid, dipengaruhi oleh FSH, follicle stimulating hormone, memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Kemudian proliferasi, dinding rahim akan mengalami penebalan dipicu oleh hormon estrogen dan progesteron. Maka estrogen dan progesteron akan naik pada fase proliferasi. Jadi penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila sel telur dibuai oleh sperma. Ya, jadi ovulasi itu kan proses keluarnya sel telur yang sudah matang. Ya, itu terjadi pada hari ke-14. Ya, jadi ini mengeluarkan sel telurnya. Jadi di sini usia suburnya pada hari ke-14 pada fase ovulasi. Terakhir fasenya adalah sekretori atau pasca ovulasi. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae menuju ovarium. Namun jika pada saat itu sel telur tidak dibuai oleh sperma, maka tidak terjadi fertilisasi. Maka dikirimkan sinyal pada korpus luteum untuk tidak memproduksi estrogen dan progesteron lagi. Oke, ini kemudian kembali ke fase yang pertama yaitu menstruasi lagi karena tidak dibuai oleh sperma. Dengan demikian, pada fase pasca ovulasi, jumlah estrogen dan progesteron pada perempuan akan rendah yang akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan mengalami menstruasi. Penyakit pada sistem reproduksi dapat kalian buka di buku paket kamu halaman 35 sampai halaman 38. Ada HIV, gonore, sifilis, herpes, keputihan, dan epididymis. Nanti kalian cari penyebab dan ciri-cirinya di buku paket. Upaya pencegahannya
menggunakan celana dalam yang tahan lembut, menjaga koordinasi atau kebersihan organ reproduksi, mengganti celana, dan rajin olahraga. Demikian tadi materi pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah belajar kalian di rumah. Baca buku paket kalian bab 1 ya sampai halaman 46 ya. Kerjakan nanti latihan soalnya halaman 47 sampai 49. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah.